Ya, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar pembahasan soal tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mungkin akan anak-anak hadapi di pertengahan Agustus atau mungkin awal September nanti ya anak-anak ya. Jadi kita latihan soalnya dari sekarang ya, tentang asesmen kompetensi minimum. Nah, jadi ada 3 ya, ada numerasi atau matematika, kemudian ada literasi teks fiksi yang akan kita bahas kali ini. Literasi teks fiksi dulu dan nanti literasi teks informasi. Ini Ibu sudah kasih kemarin ya contoh soal ini, sama seperti contoh soal yang kemarin Ibu latihan, yang kemarin Ibu kasih ke anak-anak ya. Nah, ini yang pertama, kompetensi yang diukurnya itu menemukan informasi tersurat itu tertulis ya anak-anak ya, menemukan informasi tersurat siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H ya, pada teks sastra atau teks informasi. Nah, kalau sekarang kan berarti teks sastra ya, karena masih literasi teks fiksi yang terus meningkat sesuai jenjangnya, artinya beda ya antara yang SD, SMP, dan SMA. Nah, biasanya teksnya itu sama ya anak-anak ya, misalnya ada 3 teks yang nanti berulang-ulang atau ada 2 teks yang nanti berulang-ulang. Yang beda hanya jenis soalnya nih. Yang ini soal pilihan ganda, nanti ada pilihan ganda kompleks, kemudian nanti ada uraian juga. Yang perlu anak-anak perhatikan adalah pahami dan baca betul-betul teksnya dan pahami juga isi soalnya ya anak-anak ya. Nah, kita mulai nih dari yang pertama. Kita baca dulu ya teksnya ya. Ini ada Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Februari 2003. Nah, ini kita langsung ya, kita jawab pertanyaannya ya. Klik pada satu pilihan jawaban. Ini pertanyaannya nih yang hijau ini ya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ini kan pilihan ganda ya, berarti kita pilih salah satu jawaban antara A, B, C, atau D. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Kita lihat lagi ke teks nih. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Yang mana ya? Apakah yang A ingin bersekolah, B ingin bernyanyi, C ingin bekerja, atau D ingin bertamasya? Ini sudah jelas ya, ingin bersekolah. Kita lihat jawabannya apakah betul ingin bersekolah. Betul ya, jawabannya A yang ingin bersekolah. Lanjut lagi, ini ada soal uraian ya anak-anak ya. Uraian itu berarti soal esai ya. Nah, ini teksnya yang tadi, yang Siti dan Udin di jalan. Teksnya sudah anak-anak baca dan harus dipahami dengan baik ya anak-anak ya. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, menurut anak-anak, apa ya yang dilakukan Siti dan Udin di jalan itu? Ada Udinnya bawa gitar, Sitinya bawa kecrekan, kemudian ada latar muka mereka penuh debu dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Berarti sedang melakukan apa ya Siti dan Udin itu? Kita ketik Siti dan Udin itu sedang mengamen, menyanyi di tengah kebisingan dan polusi jalan. Mengharap apa? Mengharap receh seadanya, mengharapkan uang ya dari om dan tante yang ikhlas memberi, mengharapkan receh seadanya. Ini silahkan anak-anak tulis aja jawaban yang sesuai dengan pemahaman anak-anak ya setelah membaca teks yang Siti dan Udin ini. Nah, kunci jawabannya, mereka menyanyi untuk mendapatkan uang. Mereka mengamen, sama ya, mengamen, menyanyi di tengah kebisingan dan polusi jalan, mengharap receh seadanya. Berarti betul ya. Nah, selanjutnya ada teks yang baru ya anak-anak. Ini teks tentang kue ulang tahun Widi. Nah, ini Widi hari ini berulang tahun. Widi senang melihat nenek pulang dari pasar. Widi membayangkan nenek akan membuat kue ulang tahun yang lezat hari ini. Tapi tunggu dulu,
Apa yang dikeluarkan nenek dari tas belanja? Ada beras, air, santan kelapa, dan daun pandan. Nenek mengaduk semua bahan menjadi sebuah adonan. Nenek lalu menyalakan kompor. Nenek bilang, hari ini nenek akan membuat bubur. Mengapa nenek malah membuat bubur? Bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Nenek meminta Widi membantu nenek. Widi membantu mengaduk bubur. Widi mencium bau wangi dari bubur. Kata nenek, daun pandan membuat bubur menjadi wangi. Setelah matang, bubur dibagi menjadi 2 bagian. Lalu, ke dalam salah satu bubur dimasukkan gula jawa. Gula jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Namun, orang menyebutnya bubur merah. Digabungkan dengan bagian yang putih, maka menjadi bubur merah putih atau bubur merah bubur putih ya anak-anak ya. Nah, bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Yummy, ternyata Widi suka. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Nah, pertanyaannya, ini uraian ya, berarti anak-anak menulis atau nanti kalau di komputer mengetik berarti ya. Apa yang ditambahkan nenek ke dalam bubur sehingga menjadi kecoklatan? Nah, apa ya yang ditambahkan nenek? Tadi, gula jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan. Berarti apa yang ditambahkan? Kita ketik di sini gula jawa. Itu kita lihat jawabannya gula jawa ya, betul ya. Nah, ini teks tentang jentik ya anak-anak ya. Oke. Tentang jentik. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ini berarti rumahnya itu di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Nuha. Nuha ini berarti anak yang didatangi oleh pasukan biru ya, anak yang rumahnya didatangi oleh pasukan biru. Oh iya, hari ini minggu pekan kedua ya, sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi. Wah, ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek jentik minggu depan ya Bu, pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek jentik itu Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tak sabar menunggu minggu depan. Nah, pertanyaannya apa ya? Siapa pasukan biru? Pasukan biru itu siapa ya? Coba, tadi tuh yang jadi pasukan biru itu adalah Mbak Nurul. Nah, Mbak Nurul itu siapa ya dan apa yang dilakukan Mbak Nurul sehari-hari. Nah, jadi pasukan biru itu adalah kelompok ibu berseragam biru yang bertugas untuk apa? Nah, bertugas mengecek kebersihan lingkungan dari apa ya tadi? Dari jentik-jentik nyamuk, dari jentik nyamuk. Berarti Mbak Nurul ini atau pasukan biru ini adalah sekelompok ibu-ibu yang berseragam biru dan tugasnya adalah untuk mengecek di setiap kamar mandi, mengecek di setiap lingkungan apakah ada jentik-jentik di lingkungan tersebut. Berarti kita lihat jawabannya, pasukan biru adalah sekelompok ibu yang kerja bakti memeriksa dan membersihkan lingkungan agar tidak ada sarang nyamuk ya, sama ya anak-anak ya. Kemudian ini yang tadi soalnya bentuknya uraian ya. Uraian itu berarti diketik atau ditulis ya. Ditulis kalau di buku dan diketik kalau nanti anak-anak sudah memakai komputer. Ini teks baru lagi ya, berjudul Ori si Pemberani.
Di penampungan orang utan, si kecil Ori bangun lebih pagi dari biasanya. "Ayo," kata Ito, "saatnya berlatih." Ori belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Kalau sudah mahir, baru Ori boleh bermain ke dalam hutan. Ori giat berlatih, Ito guru yang hebat. Ito memanjat tinggi, Ori memanjat seperti Ito. Ito berayun cepat, Ori berayun mengikuti. Tahu-tahu, Ito berayun semakin cepat dan menghilang di antara pepohonan. "Kembali, Ito." Nah, ini dipanggil ya Ito tuh sama Ori ya. Kemudian Ori mencari Ito sampai di ujung lahan penampungan. Ori belum pernah masuk ke hutan sendirian. Memberanikan diri, Ori melompat ke pohon berikutnya lalu memanjat lebih tinggi lagi. Ia berayun secepat mungkin melewati sulur-sulur yang menjuntai. Sesaat, Ori sudah sangat jauh dari penampungan, tapi Ito belum ditemukan. Ori merasa lapar. Dilihatnya beberapa orang utan menyantap durian. Mereka mengajak Ori makan bersama. Hari mulai gelap. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Nah, akhirnya ketemulah Ori ini sama Ito. Setelah hari yang panjang, si kecil Ori tertidur nyenyak dan memimpikan petualangannya esok. Nah, ini soalnya bentuknya pilihan ganda ya anak-anak ya, pilihan ganda. Pertanyaannya, kapan Ori akhirnya menemukan Ito di hutan? Nah, pas kapan nih Ori ketemu Ito di hutan? Ada ya, tadi di teksnya ada di sini. Nah, hari mulai gelap. Ori bersiap membuat sarang sendiri untuk pertama kalinya. Di atas pohon, Ori mendapati Ito yang sedang menunggunya. Berarti Ori itu ketemu Ito pas kapan? Pas membuat sarang di atas pohon. Berarti jawabannya B ya anak-anak ya. Kita lihat kuncinya B ya, betul. Nah, selanjutnya di kompetensi yang diukur ini yang menemukan informasi tersurat sudah selesai. Kita ke kompetensi yang selanjutnya anak-anak. Apa yang harus anak-anak pahami? Mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Berarti anak-anak menjelaskan atau mengenali permasalahan atau kondisi apa saja yang sedang dihadapi orang-orang yang ada di teks bacaan fiksinya. Nah, ini yang jentik tadi ya, ini sudah kita baca tadi ya tentang rumahnya Nuha yang didatangi oleh Mbak Nurul. Mbak Nurul itu pasukan biru. Mbak Nurul itu pasukan biru. Pasukan biru itu adalah sekelompok ibu berseragam biru yang bertugas mengecek dan membersihkan kebersihan di lingkungan rumah agar tidak terdapat jentik-jentik ya. Kemudian, apa pertanyaannya ya? Nah, apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak mandi rumah Nuha? Ini jenis pertanyaannya adalah pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks berarti ada lebih dari satu jawaban ya anak-anak ya. Berarti boleh dua-duanya, boleh tiga-tiganya, atau boleh hanya dua. Tapi kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika ada jentik di dalam bak mandi rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Apa yang akan terjadi ya? Yang pertama, rumah Nuha akan mendapat kartu kuning. Betul atau salah? Betul ya, karena tadi di sini dijelaskan bahwa nih yang tadi di sini tidak ada. Nah, keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum, tidak ada kartu kuning hari ini. Tidak ada kartu kuning itu berarti tidak ada jentik nyamuk yang bersarang di rumah Nuha ya. Berarti rumah Nuhanya bersih ya anak-anak ya. Nah, tapi kalau di rumah Nuhanya terdapat jentik, maka rumah Nuha akan mendapatkan kartu kuning. Kemudian, apa yang terjadi jika ada jentik di dalam bak mandi rumah Nuha? Apakah banyak nyamuk yang akan bersarang di rumah Nuha? Betul ya, karena jentik-jentik itu adalah telur ya, telur nyamuk atau larva nyamuk yang nanti akan menetes menjadi nyamuk-nyamuk yang bersarang dan menyebabkan demam berdarah.
Kemudian Nuha dan keluarga akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Tentu tidak benar ya, jadi ini tidak usah kita pilih, tidak usah kita klik, karena kalau misalnya ada jentik maka akan ada nyamuk dan akan menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Berarti kunci jawabannya itu adalah A dan B. Kita lihat ya. Ya betul ya, A dan B. Kemudian yang ini pilihan ganda kompleks ini tadi ya, teksnya tentang Ori si pemberani. Ori adalah orang utan pemberani. Nah, kita lihat pertanyaannya. Ito mengajarkan kemampuan apa kepada Ori agar ia bisa bermain ke hutan? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Berarti jawabannya ada lebih dari satu ya, karena ini jenis pilihan ganda kompleks. Ito mengajarkan kemampuan apa kepada Ori agar ia bisa bermain ke hutan? Mengajarkan apa ya? Apakah memanjat pohon, berayun dari satu dahan ke dahan pohon lain dan membuat sarang? Kita lihat di sini. Nah, di penampungan orang utan, si kecil Ori bangun lebih pagi dari biasanya. Ayo, kata Ito, saatnya berlatih. Ori belajar memanjat, berayun, dan membuat sarang. Nah, ini ada ya di teksnya. Berarti belajar memanjat betul? Betul. Kemudian berayun juga betul, dan membuat sarang juga betul. Berarti ini betul ketiga-tiganya ya. Berarti jawaban yang benar adalah A, B, dan C. Betul ya, A, B, dan C. Nih, jadi jawabannya tiga-tiganya betul ya anak-anak ya. Kita lanjut. Yang ini kompetensi yang diukur sudah selesai. Yang selanjutnya, kompetensi yang diukur adalah menyimpulkan perasaan dari sifat tokoh serta elemen intrinsik lain. Elemen intrinsik itu seperti latar cerita, kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks. Nah, berarti kita lihat yang ini jenisnya pilihan ganda kompleks ya anak-anaknya. Berarti kalau pilihan ganda kompleks jawabannya lebih dari satu. Nah, kita lihat sifatnya ya. Nih, Siti dan Udin di jalan. Ini teks yang tadi ya anak-anaknya, teks yang Siti dan Udin tadi nih. Nah, pertanyaannya apa? Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Nah, manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Apakah Siti dan Udin pekerja keras? Iya ya, Siti dan Udin pekerja keras karena pagi sampai ada pernyataan di sini, pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluh menyapa om dan tante mengharap receh seadanya. Betul ya, pekerja keras. Kemudian apakah Siti dan Udin pemalu? Tidak ya, karena Siti dan Udin itu bernyanyi di depan tante dan om untuk mengharapkan receh dan seadanya. Berarti pemalu bukan ya, jangan dipilih. Apakah Siti dan Udin sabar? Tentu saja sabar, karena di sini ada pernyataan kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Dan Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Berarti sabar. Apakah Siti dan Udin sombong? Tidak ya, Siti dan Udin tetap sabar dan rendah hati. Kunci jawabannya berarti A dan C. Betulkah? Kita lihat. Ya, betul ya, A dan C. Seperti itu. Yang itu tadi pilihan ganda kompleks, sekarang hanya pilihan gandanya saja. Nih, teksnya yang tadi ya anak-anak ya, yang Siti dan Udin di jalan. Pertanyaannya, manakah yang merupakan latar cerita Siti dan Udin? Nah, ini kan Siti dan Udin sedang mengamen ya anak-anak ya, ceritanya sedang mengamen. Berarti kalau mengamen itu di mana ya? Apakah di jalan, di sekolah, di masjid, atau di rumah? Di sini ada latar atau ada tempat yang menjelaskan bahwa Udin lagi di mana nih? Lagi di beribu. Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara sesak dan napas yang sesak oleh polusi. Berarti jawabannya yang jalanan, karena mengamennya di jalan ya anak-anak ya. Lalu yang ini pilihan ganda kompleks. Nah, ini teks yang kue ulang tahun Widi. Kita lihat pertanyaannya apa? Bagaimana perasaan Widi saat mengetahui nenek akan membuat bubur merah putih? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Berarti pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu. Nah, bagaimana perasaan Widi ya? Yang pertama, Widi
terheran-heran, mengapa nenek malah membuat bubur nih, mengapa nenek malah membuat bubur bukan kue seperti keinginanku, pikir Widi. Berarti Widi itu heran ya. Nah, heran atau kaget ya, kaget karena Widi akan mengira dibuatkan kue ulang tahun. Kemudian kecewa karena Widi tidak menginginkan bubur merah putih. Jadi awalnya Widi tidak mau bubur merah dan putih, maunya kue. Tapi ternyata pas dicoba di akhir, pas sudah jadi, ternyata yummy. Ternyata Widi suka rasanya. Berarti jawabannya C dan D ya anak-anak ya. Betul, jawabannya C dan D. Nah, ini pilihan ganda lagi dengan teks yang tadi yang jentik ya anak-anak yang sudah kita baca. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Nuha saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempolnya setelah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha? Mbak Nurul kan sudah memeriksa kamar mandi di rumah Nuha. Nah, ternyata kamar mandinya itu bersih, bebas dari jentik, dan Mbak Nurul mengacungkan jempol. Hebat Nuha, kamar mandinya bersih. Kalau Nuha diapresiasi seperti itu, apakah Nuha sedih, senang, terkejut, atau heran? Senang ya, karena jawabannya yang B, karena kamar mandi Nuha bebas dari jentik. Kita lihat, betul ya, jawabannya B. Nah, ini pilihan ganda kompleks lagi ya. Pilihan ganda kompleks itu berarti lebih dari satu jawaban PG-nya itu. Teksnya yang tadi yang Ori si pemberani. Berdasarkan bacaan tersebut, bagaimana perasaan Ori saat berada di hutan sendirian? Pilih dua jawaban yang tepat. Berarti ini disuruh pilih dua jawaban yang tepat. Bagaimana perasaan Ori ketika tadi kan Ori bermain-main dan belajar memanjat dengan Ito. Nah, ternyata Ito itu berayunnya semakin lama semakin cepat dan kemudian menghilang di antara pepohonan. Bagaimana perasaan Ito? Padahal Ito kan pertamanya ya, Ito belum pernah Ori belum pernah masuk ke hutan sendirian. Tapi kalau Ito sudah ya, Ito kan orang hutan yang sudah besar. Dan Ori belum pernah masuk ke hutan sendirian. Bagaimana perasaan Ori saat pertama kali berada di hutan sendirian? Pasti cemas dan sedih ya anak-anak ya, karena baru pertama kali di hutan. Jawabannya A dan C, betul ya. Jawabannya A dan C. Lalu selanjutnya kompetensi yang diukur adalah menyusun inferensi atau kesimpulan terkait isi teks untuk menentukan apakah suatu komentar atau pertanyaan atau pernyataan relevan dengan isi teks pada teks sastra. Nah, ini benar dan salah ya. Ini pilihan ganda kompleks tapi bentuknya benar dan salah. Jadi nanti anak-anak contreng mana pernyataan atau pertanyaan yang benar, mana yang tidak benar atau yang salah ya. Ini Siti dan Udin di jalan, masih teks yang tadi ya. Klik pada kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dengan bacaan dan kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan. Siti dan Udin menangis saat bernyanyi, betul atau salah? Salah ya, karena mereka tersenyum dalam peluh. Berarti yang ini salah. Kita klik salah atau ditulis ya, kalau di buku ditulis itu salah. Kemudian jalan yang dilalui Siti dan Udin berpolusi, betul atau salah? Benar ya anak-anaknya, karena di sini ada pernyataan beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara sesak dan nafas yang sesak oleh polusi. Rumah Siti dan Udin tidak berjendela, betul atau tidak ya? Betul anak-anak, karena di sini Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa bersekolah dan punya rumah yang berjendela. Jadi Siti dan Udin itu rumahnya tidak punya jendela, tapi mereka tetap berdoa agar rumahnya berjendela. Berarti jawabannya salah, benar-benar ya, itu ya, salah, kemudian benar dan benar. Lalu ini pilihan ganda kompleks juga ya, yang teksnya yang tadi, yang kue ulang tahun Widi. Nah,
Pernyataan mana yang sesuai dengan bacaan di atas? Klik pada kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Bubur yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah. Benar atau salah? Benar ya, nih ada di sini. Gula Jawa ini membuat bubur menjadi kecoklatan, namun orang menyebutnya bubur merah. Betul ya. Ini berarti benar. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi dari pasar. Apakah nenek membelikan kue ulang tahun? Tidak ya, nenek mengeluarkan nih. Apa yang dikeluarkan nenek dari tas belanja yaitu beras, kelapa yang diparut dan diperas jadi santan serta daun pandan. Nenek tidak membeli kue ulang tahun tapi membuatkan Widi bubur merah putih. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi dari pasar, berarti salah. Bubur merah putih biasa dibuat untuk memperingati ulang tahun. Betul ya anak-anak. Nah, bubur nih ada pernyataan bubur merah putih buatan nenek sudah jadi. Kata nenek bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Berarti benar. Jawabannya berarti benar, salah, benar. Nah, bubur merah yang berwarna kecoklatan disebut bubur merah, benar. Nenek membelikan kue ulang tahun Widi dari pasar, salah. Serta bubur merah putih biasa dibuat untuk memperingati ulang tahun, benar ya. Kemudian di soal pilihan ganda lagi, teks yang tadi jentik ya, teks yang jentik. Nah, ini teks pernyataan itu benar atau salah. Nah, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Mbak Nurul dan pasukan biru mengecek kebersihan kamar mandi rumah warga. Benar ya, kan Mbak Nurul itu pasukan biru yang bertugas mengecek kebersihan kamar mandi dan lingkungan sekitar rumah warga agar terbebas dari jentik-jentik nyamuk. Jawabannya A ya, betul ya. Lalu yang ini pilihan ganda kompleks lagi tentang jentik. Manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut? Klik pada kolom benar untuk kegiatan yang sesuai dan pada kolom salah untuk kegiatan yang tidak sesuai. Nah, mana tadi? Ada pertanyaan nih dari Nuha tadi. Apa gerebek jentik itu, Bu? Tanya Nuha. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, taman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk. Berarti apakah menanam pohon serai? Tidak ya. Kalau menanam pohon serai itu adalah salah satu cara untuk mencegah jentik nyamuk, tapi tidak ada di dalam kegiatan gerebek jentik. Apakah membersihkan selokan? Betul ya, membersihkan selokan. Apakah membersihkan taman? Betul ya, membersihkan selokan, taman, dan lapangan. Berarti jawabannya salah, benar, dan benar. Lihat kunci jawabannya, menanam pohon serai itu salah, membersihkan selokan benar, dan membersihkan taman benar. Lalu ini pilihan ganda lagi, pilihan ganda biasa ya, bukan pilihan ganda kompleks, tentang Ori si pemberani. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Ori memakan pisang saat merasa lapar ketika mengejar Ito ke dalam hutan. Tadi Ori memakan apa ya? Ori kan bertemu dengan orang hutan tadi katanya. Nah, Ori merasa lapar, dilihatnya beberapa orang hutan menyantap durian. Makan pisang bukan ya, tapi makan durian. Itu jawabannya salah, yang B ya. Ya, jawabannya B. Kemudian yang ini pilihan ganda kompleks, teksnya masih yang tadi, Ori si pemberani. Apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah? Ito adalah orang tua Ori. Apakah itu orang tua Ori? Bukan ya, Ito itu bukan orang tua Ori, karena Ito itu temannya Ori atau mungkin kakaknya Ori ya, tapi Ito ini adalah, di sini ada pernyataan Ito guru yang hebat. Ito ini intinya adalah teman yang lebih besar dari Ori dan kemudian mengajari Ori untuk menjadi pemberani, untuk menjadi orang hutan yang mahir memanjat, berayun, dan membuat sarang. Berarti bukan orang tuanya ya, jawabannya adalah salah, yang B. Kunci jawabannya B, salah ya. Lalu selanjutnya ini kompetensi yang diukur selesai. Selanjutnya, nah
membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter tokoh atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra. Berarti ini membandingkan hal-hal utama seperti tokoh atau elemen intrinsik lain. Ini ada jentik ya, jentik teks yang tadi, jentik pertanyaannya kita lihat. Berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang dilakukan untuk mencegah nyamuk berserang di suatu tempat atau di rumahmu? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Apakah membersihkan halaman rumah? Betul. Menanam pohon serai? Betul ya. Menguras bak mandi? Betul. Dan memakai seragam biru? Tidak ya, berarti jawabannya A, B, dan C. Ya, A, B, dan C. Karena kalau memakai seragam biru itu khusus pasukan biru yang bertugas untuk mengecek kesiapan atau kebersihan lingkungan dari jentik nyamuk. Ini pilihan ganda, yang tadi pilihan ganda kompleks ya. Yang ini selanjutnya pilihan ganda Ori si pemberani. Nah, pertanyaannya apa? Ori adalah seekor orangutan kecil yang sedang berlatih untuk bertahan di hutan. Sementara itu adalah guru yang mengajarkan Ori agar bisa bermain ke dalam hutan. Benar ya, tadi kan sudah dibahas bahwa Ito itu bukan orang tuanya Ori, tapi gurunya Ori atau mungkin temannya Ori yang lebih besar, orang hutan yang lebih besar atau lebih dewasa, dan bisa melatih Ori bagaimana bertahan di hutan. Berarti benar ya, jawabannya A ya, benar. Selanjutnya, menilai kesesuaian antara ilustrasi itu gambar ya, gambar dengan isi teks sastra atau teks informasi. Nah, Siti dan Udin, teksnya masih yang tadi ya, yang Siti dan Udin. Pertanyaannya, ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin di jalan. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Anak-anak lihat gambarnya, kemudian tulis apakah setuju bahwa gambarnya ini sesuai dengan isi puisi. Setuju. Setuju ya, karena terdapat dua anak yang sedang bernyanyi di jalan. Bernyanyi di jalan dengan riang. Jadi ini gambarnya adalah gambar dua orang anak yang sedang bernyanyi di jalanan yang penuh polusi dengan riang dan gembira ya. Kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah setuju karena terdapat dua anak yang sedang bernyanyi di jalan dengan riang. Kunci jawabannya betul ya, sama, setuju karena gambar tersebut menunjukkan dua orang anak yang sedang memainkan alat musik di jalan dengan wajah riang sehingga sesuai dengan teks isi puisi. Yang ini masih uraian. Yang ini sama ya sebetulnya ya, pertanyaannya ya, ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin di jalan. Apakah kamu setuju? Berarti yang ini sama ya, tadi jawabannya setuju. Ini mungkin ketik dua kali ya anak-anak ya, tapi tidak apa-apa. Jadi intinya setuju ya, karena gambar di ilustrasi menunjukkan dua orang anak yang sedang menyanyi di tengah polusi dengan riang gembira. Juga isi dari puisinya juga menunjukkan atau menceritakan tentang dua orang Siti dan Udin yang sedang bernyanyi dengan riang gembira mengharapkan uang atau recehan. Nah, yang ini uraian selanjutnya. Menurut kamu, apakah judul bacaan di atas perlu diubah? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini kan judulnya kue ulang tahun Widi ya anak-anak ya. Sedangkan isinya itu tentang bubur merah dan bubur putih. Berarti apakah judul bacaan di atas perlu diubah? Perlu diubah. Karena bukan kue ulang tahun yang dibahas, tapi apa? Tapi bubur merah putih Widi. Jadi judulnya itu bisa diganti jadi bubur merah putih Widi. Perlu diubah karena bukan kue ulang tahun yang dibahas, tapi bubur merah putih Widi. Kunci jawabannya ya, perlu diubah. Iya, perlu diubah karena judul kue ulang tahun Widi tidak sesuai dengan isi bacaan. Bacaan berisi tentang bubur merah putih, bukan kue ulang tahun, sehingga judul yang lebih tepat adalah bubur, betul ya, bubur merah putih Widi. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini ada teks baru ya anak-anak ya.
Mengaitkan isi teks sastra atau teks informasi dengan pengalaman pribadi sesuai jenjangnya. Bermain apa? Nah, ini judulnya ya. Aduh, tidak ada sinyal, keluh Caca kepada Mama. Mama bilang tidak usah bermain telepon seluler terus. Dewi sepupunya mengajak bermain di luar. Caca lebih senang memainkan game. Game itu game ya, permainan handphone kesukaannya. Suara ramai dari lapangan membuat Caca mengalihkan pandangannya. Dewi memanggilnya, tetapi Caca tidak begitu berminat. Akhirnya dia turun juga, mudah-mudahan ada sinyal. Begitu sampai di lapangan, Caca tahu itu permainan kelereng. Begini cara mainnya. Salah satu anak laki-laki itu menjelaskan. Pertama, semua kelereng yang diletakkan di dalam lingkaran ini, lalu pemain menentukan giliran, bisa home pipa atau sweep, bisa juga dengan menggulirkan kelerengmu. Yang terjauh mendapat giliran lebih dahulu. Dari garis ini, pemain harus membidik kelereng di lingkaran dengan kelereng lain. Kelereng yang berhasil dikeluarkan dari lingkaran menjadi milik pemain itu. Menarik. Caca ingin mencobanya. Boleh juga. Sekarang Caca ingin mencoba permainan lain. Mau bermain galah? Ajak anak lain. Satu kelompok menjaga garis-garis ini, sementara lainnya berusaha menerobos. Oh, Caca tahu permainan ini. Mirip seperti gobak sodor kalau di Jakarta. Dewi mengajak bermain tali loh. Talinya kok 2? Caca heran. Caca harus mencoba yang ini. Ternyata bermain lompat 2 tali susah juga. Sudah sore, saatnya pulang. Permainan ini seru sekali. Besok Caca mau ikut bermain lagi. Nah, ini ditanya ya, mengapa bermain di lapangan bisa lebih seru daripada bermain game dalam telepon seluler. Nah, jawabannya kalau ibu bisa bertemu banyak teman dan mencoba berbagai macam permainan ini, berarti menguji pendapat anak-anak ya, mengapa bermain di lapangan lebih seru daripada bermain game. Karena bisa bertemu banyak teman, mencoba berbagai macam permainan, kemudian bisa bergerak, membuat tubuh kita lebih sehat ya, karena bermain di lapangan itu bisa menguras keringat, bisa membantu otot-otot kita untuk bergerak. Kunci jawabannya apa? Kunci jawabannya bertemu dengan banyak teman atau bisa bermain berbagai macam permainan. Betul ya anak-anak ya. Nah, sekian penjelasan dari ibu ya, ini sudah selesai, tidak ada lagi. Untuk yang literasi teks fiksi, nanti kedepannya kita akan belajar tentang literasi teks informasi dan numerasi. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.